Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu pada hari ini dengan kelas 11 untuk pelajaran PKN. Semoga Anda bisa mengikutinya dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-tugas berikutnya yang sudah Bapak pandu nanti. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah bil khusus kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, Nah ya. Mungkin beberapa hari yang lalu itu ada tugas-tugas Bapak tapi sebagian saja yang baru ngumpul. Jadi pertama kan tugas ringkasan, kemudian lagi menjawab pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan lagi, jadi sudah ketiga kali tugas. Tapi yang Bapak terima pada saat ini belum semuanya, baru sebagian. Tolong diinformasikan kepada teman-temannya yang belum. Ya. Baik, saya mau mencoba membaca dimulai dulu dari Reza, walaupun tidak banyak. Coba baca dulu, saya mau dengar. Makanya handphonenya diaktifkan dulu. Coba Reza. Reksa Ardani. Ya, Pak. Ya, baca dulu dari substansi. Ya. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan suatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Ya, jadi cukup. Sekarang kita lanjut di off dulu ya. Ya, sekarang dilanjut oleh Adelia. Adelia, lanjutkan bacanya tadi. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan asasi manusia berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan memengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, cukup. Sekarang Pak minta ganda kalalo. Teruskan ganda kalalo. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, cukup. Cukup untuk Galolo. Sekarang Novia Dewi. Lanjutin. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagai dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, cukup. Intan Permatasari. Intan, bisa dengar Intan.
Satria dulu. Satria Erlangga. Teruskan Satria. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Ya, cukup. Kemanusiaan yang adil. Cukup. Sekarang si Fatimah Azhara. Ya, Pak. Tampilkan mukanya tuh. Fatimah Azhara. Ya, baca terus, lanjutin. Fatimah. Merupakan alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dia dilahirkan dunia. A merupakan instrumen atau alat yang untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan Halaman berapa? Halaman 8 itu ke halaman 9. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kan? Di halaman 9 tuh di atas. Ketemu enggak? 9. Ya Pak, ada Pak. Nah, B, dibaca B. Yang B-nya. B dibaca tuh. B ketetapan MPR nomor 10 Kemanusiaan. MPS. Bukan, yang B itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketemu enggak halaman 9 di buku cetaknya tuh? Oh, gitu Pak. Hah? Halaman 9. Di atas. Ya, gitu Pak. Kenapa berisik? Nah. Yang B Pak ya? Iya, yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Kesatuan Indonesia menganankan adanya unsur pemersatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Cukup. Sekarang ini Novia Dewi Agustin. Lanjutin yang C-nya. Yang D. Novia, yang D lanjutin. Novia bisa dengar suaranya? Ya. Ya, mulai yang ini, yang D ya. Terusin. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. E. Keadilan sosial. Terus? Bagi seluruh ya, rakyat terus. Indonesia, Teruskan. milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara masyarakat. Ya, cukup. Baiklah, dari yang sudah dibaca tadi, sebagian saja perwakilannya, Bapak akan jelaskan secara global saja mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Perlu diketahui tadi, sebagaimana telah Anda baca, bahwa
bahwa salah satu ciri dari hak asasi manusia itu bersifat universal. Artinya universal itu menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu adalah anugerah. Anugerah itu pemberian oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia sejak lahir. Anugerah Tuhan yang Maha Esa. Apa contohnya? Yang pertama misalnya hak hidup. Jadi setiap manusia mempunyai hak hidup. Nah, siapa yang merampas hak hidup tersebut, maka pemerintah atau negara akan memberikan hukuman sesuai dengan hukuman yang setimpal yang dilakukannya atas pembunuhan tersebut. Apalagi contoh hak asasi manusia, salah satunya, selain daripada hak hidup, hak kemerdekaan. Makanya di negara sekarang ini yang sudah modern, yang maju, tidak ada lagi suatu negara yang dijajah oleh negara lain. Karena hak kemerdekaan itu merupakan hak asasi manusia. Makanya kita diatur di dalam pembukaan alinea pertama bahwa dikatakan di sana kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, setiap penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Kemudian lagi, yang ketiga, hak untuk memiliki sesuatu. Itu juga hak asasi manusia. Jadi misalnya saja ingin mempunyai atau mempunyai handphone yang baru, itu hak untuk memiliki sesuatu, termasuk bagian dari hak asasi manusia, hak dasar. Ya. Nah, tentunya juga hak asasi manusia di masing-masing negara berbeda-beda dalam hal pengaturan dan penerapannya. Ya. Kita lihat di buku halaman 8, nomor 1, bahwa nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, terutama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita harus menghormati setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Itu ada hak asasi. Tidak bisa kita memaksakan hak asasi yang kita anut. Agama yang kita anut ini kita tidak paksakan, tidak bisa paksakan dengan orang lain karena menyangkut keyakinan dan kepercayaan. Ya. Itu. Jadi Islam silakan cara Islam dia mengerjakan ibadahnya. Kristen, Buddha, Hindu dan aliran kepercayaan ya silakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu. Kita tidak boleh mencaci maki keyakinan orang lain. Itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia di bidang ketuhanan, terutama sila pertama dari Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu butir yang ada di sana adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita punya teman, tidak boleh memperolok-oloknya keterlaluan, ya, mempermainkan teman-teman kita itu, ya. Jadi kita harus menghormatinya, ya. Jangan sampai kita merendahkan martabatnya, merendahkan harga dirinya terhadap teman-teman yang lain. Kemudian lagi juga di dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ada korban bencana alam. Maka kalau ada tetangga kita
keluarga kita, maka kita harus bantu sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Ya kan, tanpa melihat agamanya, keyakinannya, kita melihat adalah kemanusiaannya. Ada juga misalnya di antara Anda ingin menjadi donor darah, pendonor. Ya, jadi melalui darah Anda bisa saja orang lain bisa tertolong. Dengan darah Anda bisa Anda sumbangkan dengan sukarela melalui PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, Anda sudah bisa menyelamatkan orang lain. Itu salah satu ciri menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Kemudian juga misalnya lagi, Anda kebetulan jalan sendiri. Di depan Anda ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Kelihatannya bingung karena mobil dan motor banyak sekali. Ya kan? Ragu, maju atau mundur, maju atau mundur. Kebetulan Anda di sana. Dan Anda bantu nenek itu menyeberang dengan selamat oleh Anda. Nah, itu adalah juga contoh dari sila kedua dari Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, pemersatu diantaranya kamu pernah belajar Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober 1928. Ya, kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Enak. Kami bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu adalah melambangkan persatuan. Ya. Nah, untuk melambangkan nilai-nilai atau mewujudkan nilai-nilai persatuan daripada implementasi dari sila ketiga, maka salah satu contohnya kita rela berkorban untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ya, rela berkorban. Kemudian apalagi semangat gotong royong. Jadi kalau di kampung ini kan sebentar lagi kita akan mengikuti HUT RI, ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di situ banyak kegiatan-kegiatan. Jadi Anda salah satunya harus berpartisipasi sebagai salah satu wujud implementasi realitas dari pelaksanaan sila ketiga. Sebelumnya, saya mau tanya dulu salah satu di antara Anda. Jadi, pertanyaan Pak Hanafi. Jadi saya acak saja ya pertanyaannya. Coba dijawab oleh Fatimah Az-Zahra. Dengar, Fatimah Az-Zahra, pertanyaan Bapak. Ya, siap ya? Siap. Pertanyaan dari Bapak. Fatimah Az-Zahra. Ya, Pak. Mengapa kita harus menghargai hak asasi manusia? Mengapa kita menghargai hak asasi manusia? Ayo. Tidak dengaran, Pak. Hujan di sini. Oh, hujan ya. Coba Adek Juliani. Adek bisa dengar Adek? Bisa Adek? Adek jawab pertanyaannya. Adek. Baiklah, saya alihkan juga lagi. Parwati. Coba jawab. Karena hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara
hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Benar ya. Sebenarnya jawabannya ada di buku itulah, ya. Ini siapa yang baca bukunya dengan baik, memahaminya, mengamatinya, insya Allah bisa jawab. Ya. Coba sekarang yang pertanyaan yang kedua, ganda kalalo. Ganda kalalo. Kau berikan beberapa contoh hak asasi manusia yang mendasar. Ganda kalalo. Berikan beberapa contoh hak asasi manusia yang paling mendasar. Coba. Apa Pak? Nggak kedengaran Pak, hujan Pak. Pak ulang Ulangi, lagi. Pak. Nah, Yo. berikan beberapa contoh hak-hak asasi manusia yang paling mendasar. Ayo. Apa Pak? Nggak kedengaran Pak. Nge-lag. Iya. Baik, saya alihkan dulu ya ke Adelia Tri Agustiani. Berikan beberapa contoh hak asasi manusia yang paling mendasar. Ayo. Adel. Ya, coba jawab oleh Adelia. Tidak seluruhnya, sebagian saja. Saya mau dengar. Berikan beberapa contoh asasi manusia yang paling mendasar. Ayo. Oh ya, oke. Belum jelas ya. Coba saya alihkan Bapak Alika Rizky Anggraini. Halo, jawab Rizky. Iya, Pak. Ya, coba dijawab. Hak-hak asasi manusia yang paling mendasar. Halo, bisa? Apa, Pak, pertanyaannya? Berikan beberapa contoh. Berikan beberapa contoh hak asasi manusia yang paling mendasar. Berikan beberapa contoh hak asasi manusia yang paling mendasar. Ciri-ciri hak asasi ya, Pak? Hak asasi manusia yang paling mendasar. Yang paling mendasar. HAM bersifat universal, bersifat tetap dan tidak dicabut, bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Itu bukan, Pak? Ada berapa kau sebutkan itu? Yang hak asasi manusia yang mendasar. Itu cirinya. Ciri tadi universal, cirinya kan hakiki, tidak dapat dicabut, ciri itu. Ini contoh yang paling mendasar. Oh, contohnya, Pak. Ya. Contoh. Bagaimana? Bentar, Pak. Contoh hak pribadi, hak. Ya. Apalagi? Kebebasan, Pak. Kebebasan untuk bergerak, bergerak. Contohnya berpendapat. Kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi, dalam perkumpulan. Tuh, sudah.
Iya, Pak. Sudah. Yakin? Iya. Nia? Yakin. Nah, sekarang Pak jawab ya. Kalau Rizky baru jawab tadi, itu hak-hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Hak berorganisasi, hak untuk mengemukakan pendapat, itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Bapak itu bertanya tadi adalah secara global, secara umum yang mendasar. Oke, kalau tidak bisa, Pak beri bantuan. Ditulis saja di bukunya. Ya, padahal sudah Bapak tadi sebutkan salah satunya. Yang pertama yang hak asasi manusia yang paling mendasar, itu pertama hak hidup. Oh, hak hidup. Ya. Yang kedua, sudah belum tadi? Hak hidup, sudah? Sudah belum? Sudah. Sekarang nomor 2-nya ya. Hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan. Rizky tidak nulis Rizky-nya. Rizky tidak nulis ya? Adelia nulis enggak? Sudah, Pak. Sudah. Fatimah? Bambang? Terus tidak Bambang tuh? Ya, hak kemerdekaan atau hak kebebasan. Ya. Kenapa Rizky kelihatannya bingung? Ya, Rizky kelihatan bingung. Apa Rizky? Ya. Bambang bisa dengar Bambang? Bambang, jelas enggak? Jelas, tulis ya, tulis. Yang ketiga ya, contohnya. Ya, hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak untuk memiliki sesuatu. Pak, yang pertama apa tadi? Hak hidup. Oke ya. Tolong waktunya sudah habis. PR-nya di halaman 10. PR-nya halaman 10. Ya. Halamannya 10. Saya tunggu jawabannya di WA atau kerjakan di latihan. Halaman 10. Halaman 10 untuk PR-nya. Di buku paket ya, Pak? Ya, di buku latihan saja, buku latihan Anda. Ya. Oke. Ya. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dengan teman-teman yang lain. Oke.